tidak bersahabat. Gitu. Tidak nyaman. Oh, okay. Begitu duduk, beliau sambil menutup mulut begini. Ini terang-terangan aja, siapa di balik ini semua gitu. Kata Pak Jokowi. Wow. Saya kaget kan. Saya kaget dan saya tidak segera merespon. Saya tarik nafas sebentar untuk menata kata-kata. Pak Presiden, tidak ada yang memerintahkan ini. Ini adalah murni tanggung jawab saya sebagai profesional yang ditugasi membersihkan sektor ini. Dan seluruh langkah-langkah ke MKD, ke KPK itu sudah konsultasi dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden. Saya berharap penjelasan itu menurunkan tensi. Tapi ternyata pertanyaannya diulang dengan lebih keras. Enggak, terus terang saja. Siapa yang menyuruh ini? Gitu. Jadi di kepala beliau barangkali ada seolah-olah saya didorong oleh kekuatan siapa. Nah, saya menjawab dengan bahasa Jawa sengaja supaya menarik emosi dan perhatian beliau. Mboten Pak Presiden. Ini betul-betul tindakan saya sebagai penanggung jawab sektor yang memang harus menata sektor ini gitu. Kalau ada spekulasi bahwa saya diperintah ini itu izinkan saya menjelaskan. Saya bertemu dengan Pak JK konsultasi, saya sering disebut orangnya Ari Sumarno, saya sering disebut orangnya Safri Samsudin, saya sering disebut sebagai itu semua adalah para mentor yang memang saya berkonsultasi. Saya sebut orangnya Kuntoro, saya sebut orang-orang senior. Tapi terhadap pekerjaannya tidak ada satupun yang mengintervensi. Bahkan kalau Bapak curiga mengenai Pak Wapres, tidak pernah sekalipun saya dipanggil Pak Wapres Yusuf Kala untuk membicarakan bisnis beliau gitu. Nah, penjelasan itu membuat agak menurun. Tapi saya mau cerita ini, rupanya proses itu membuat beliau marah sekali gitu. Entah dari siapa. Akhirnya saya menyebut Pak Presiden, tapi saya mohon maaf, saya tidak happy dengan pernyataan Pak Luhut. Kenapa gitu? Di Jakarta Post ditulis, I know the plot behind Minister of Energy itu. Itu saya ingat sepulang dari wawancara. Waktu itu Pak Luhut ada di ruang itu enggak? Enggak ada. Enggak ada. Dan yang menarik jawabannya Pak Presiden nih. Oh iya, Pak Luhut mesti bicara begitu karena kan temannya Novanto gitu. Jawaban Pak Jokowi. Iya. Saya sampai kehilangan kata-kata. Gitu, speechless ya. Kok sampai begini gitu. Jadi iya beliau katakan itu. Iya, Pak Luhut mesti mengatakan. Karena memang Pak Luhut itu kan sangat harsh ya dalam menghadapi ini dan beliau sangat keras lah. Jadi saya jelaskan situasinya seperti ini dan akhirnya menurunlah tensinya Presiden dan beliau mengatakan ya pokoknya hati-hati aja karena ini kan yang namanya pekerjaan nggak ada yang sempurna, pasti ada risiko-risiko lah gitu. Terus ini juga yang menurut saya perlu disampaikan ke publik. Seorang presiden mengatakan ya itu nanti bagaimana, Novanto kan orang kuat, sendirian aja kuat, Reza Ali juga orang kuat. Nah kalau bersatu, kata Pak Presiden. Ini Presiden yang bilang gitu? Kata Presiden. Pak Jokowi? Yes. Saya tidak pernah sampaikan di publik ya. Dan ini perlu disampaikan karena barangkali momentum bagi Pak Prabowo untuk betul-betul berproses. Karena ini forum terus terang. Iya, memang tidak perlu. Tidak ada yang kita sembunyikan, Mas Dirman. Ya. Dilanjut, Mas. Jadi saya merasa kalau seorang kepala negara itu kan pimpinan tertinggi, punya tentara, punya polisi, punya intelijen, punya kejaksaan, terus menyikapi dua orang sumber masalah dari Republik dengan cara seperti itu, ya bagaimana lagi gitu ya. Tapi saya minta kesimpulan, apakah akan diteruskan, mohon arahan atau bagaimana? Ya teruskan saja kan, sudah terlanjur di MKD kan. Terus azan datang, pertemuan selesai. Dan diteruskan itu. Tapi saya mulai melihat signal bahwa tidak seperti pertemuan pertama, Presiden mulai berubah pikiran terhadap masalah itu. Termasuk, saya potong ya, mumpung saya punya ingatan. Termasuk pada waktu itu upaya-upaya menyelamatkan Setia Novanto itu tidak hanya lewat istana, tapi lewat Mahkamah Konstitusi. Anda ingat kan? Novanto itu kan sudah tersangka. Sudah yakin sekali Jaksa Agung, Pak Prasetyo waktu itu. Udah
masuk ini. Tapi tiba-tiba bukti-bukti itu diuji lewat MK. Bahwa rekaman yang tanpa izin ingat saya, itu, Pak. Ingat saya. tidak bisa menjadi bukti. Alat Bagaimana tindak pidana kok minta izin? Ya, kan. Nggak bisa kan? Kasus Papa minta saham ya? Iya kan, Rekamannya, terus oleh ya. Mahkamah Konstitusi ini dikabulkan. Kan orang jadi Setia Novanto jadi bebas demi hukum. MK Jaksa Agung sudah melepaskan lagi ketersangkaan Setia Novanto saat itu. Sehingga itu yang dijadikan alasan untuk tidak meneruskan ya. Kasus ini. Sehingga Jadi berhenti dia ya. tidak hanya lewat presiden bahwa dia orang kuat, tapi juga saya curiga sekarang bahwa itu masuk ke MK. Karena waktu itu saya protes juga lewat media. Gimana sih MK? Kok bukti pidana harus minta izin? Kan di jalan-jalan banyak CCTV juga tanpa izin kalau enggak gitu kan. Saya kan bilang begitu di media waktu itu. Tapi oke, putusan MK itu mengikat. Selalu saya katakan putusan MK mengikat, ya sudah. Ini demi konstitusionalisme kita, MK sudah memutus. Tapi waktu itu saya sudah mulai curiga. Ini pasti main ke MK. Kalau saya masih di MK, enggak mungkin kayak gini dia kabulkan. Periode MK ketuanya siapa Pak itu? Waktu itu Arief. Karena Hidayat. 2015 kan ya Mas Dirman itu? Arief Papa minta Hidayat, saham ya, 2015. Arief Hidayat. Arif Hidayat. Kalau diteruskan sedikit ya, Iya. bagaimana pertalian tindakan semacam ini tuh yang disebut mafioso itu dengan proteksi seorang pemimpin negara. Yang menarik kan dia mundur dari ketua DPR, tapi kemudian difasilitasi Untuk masuk lagi. menjadi ketua Golkar. Setelah Iya, mundur dari DPR. Habis itu kembali memimpin Kembali DPR. lagi memimpin Dan DPR, itu tidak mungkin tanpa intervensi kekuasaan paling atas. Jadi ini yang saya maksud, mungkin nanti sebelum kembali kepada soal mafia, Ya. bahwa salah satu peninggalan Presiden Jokowi adalah kerusakan tata kelola, tata etika, tata negara yang menimbulkan segala macam kejahatan terpelihara begitu rupa gitu. Karena